Hai, kembali lagi. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, di mana kita sudah menyelesaikan proses bisnis sampai register password. Nah, sekarang kita akan melanjutkan konsep microservice. Di mana sebelumnya kita sudah menggunakan konsep load balancer atau service registry. Jadi semua service mendaftarkan diri ke service registry. Tapi pertanyaannya adalah kita bisa mengakses di port 8010 atau port 8020 lalu port 8021. Nanti jika ada tambah service yang lain, itu kan semakin banyak port yang kita buka di server atau di instannya kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara untuk menutup semua port ini tapi kita tetap bisa mengakses gitu. Nah, kita menggunakan konsep proxy service atau biasa yang disebut gateway. Nah, jika kita menggunakan gateway, kita tidak perlu mengekspos port yang ada di setiap service. Yang penting kita tinggal mendaftarkan service kita ke service registry dan si proxy service ini juga didaftarkan ke service registry supaya mengenali service yang tersedia di instan ini. Nah, jadi sekarang ketika klien atau kita nanti menggunakan Postman akan request ke service, kita mengaksesnya ke proxy service menggunakan port 8080 atau port berapapun bebas. Tinggal nanti settingan di jaringan untuk waktu production. Nah, ketika ada request ke proxy service port 8080, kita mau mengakses ke akun. Nah, si proxy service ini akan bertanya ke service registry. Apakah ada nih yang namanya akun? Jika ada, lalu dia akan melanjutkan ke akun service dan akan mengirimkan respon balik. Nah, itulah proses gateway atau proxy service yang perlu kita terapkan di microservice. Nah, sekarang kita praktekkan. Untuk membuat proxy service, di sini saya kasih nama proxy service, ya. Grupnya com.jap microservice, bebas teman-teman. Lalu kita perlu menambahkan dependensi yang namanya Zul. Nah, ini Zul Netflix Zul ya, Spring Cloud Netflix Zul. Lalu yang kedua, karena kita perlu mendaftarkan ke service registry, jadi kita membutuhkan discovery client. Nah, ini ya, Eureka Discovery Client. Nah, udah. Jadi dua ini saja yang kita butuhkan. Tinggal generate. Oke, sekarang kita buka projectnya. Nah, setelah kita download semua dependensinya, kita perlu melakukan setting seperti biasa. Di awal kita melakukan config di propertiesnya. Nah, kita kasih nama nih, application name, sebut saja proxy. Lalu setting port 8080. Lalu kita perlu setting untuk Eureka. Nah, Eureka client .fit registry true. Lalu Eureka.client register Eureka true. Lalu Eureka.client .service min URL .default zone sama dengan lokasinya. Localhost 8761/Eureka. Nah,
Jadi ini yang perlu kita perlukan. Lalu kita perlu menambahkan annotation untuk mengaktifkan proxy server. Yang perlu kita aktifkan yaitu enable sul proxy. Nah, ini dia. Enable sul proxy. Nah, setelah sudah kita running, baru kita implementasinya proxy. Spring Boot run. Nah, setelah kita sudah berhasil mendaftarkan, kita cek di Eureka apakah sudah terdaftar. Ya, oke, proxy-nya sudah ada ya. Sekarang kita tes menggunakan Postman. Proxy. Nah, bedanya ketika kita mau mengakses si akun service, kita cukup mengarahkan ke port si proxy, lalu belakangnya tinggal kita tambahkan slash nama service yang terdaftar di ini registry service. Contohnya akun, ya kita slash akun, lalu habis itu tinggal endpoint dari service akun yang ada gitu. Nah, karena di sini kita sudah membuat load, bisa kita lihat di akun service ya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat ini endpoint load untuk cek load balancer. Nah, sekarang kita tes, gini aja biar enak. Nah, kita tes load. Oke, dia dapat dari OTP service dari 8020. Karena kemudian OTP service-nya hanya satu yang running. Nah, terus bagaimana cara kita untuk mengakses si OTP service ya? Tinggal kita rubah di sini. Di sini ada endpoint-nya. Nah, ini test load balancer. Jadi tinggal kita ubah nama service-nya. Di sini nama service-nya OTP. Lalu tinggal kita arahkan endpoint yang ada di OTP service. Sekarang kita get. Nah, dia juga dapat ya. Nah, inilah fungsi si proxy service. Jadi kita lebih mudah untuk mengakses tiap service. Nah, itulah yang digunakan untuk proxy service. Oke, kita akan melanjutkan di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.